warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Louis. Nama saya Akmal Maulana. Kami dari kelompok 3. Wida Dinamis. Ya. Alat dan bahannya ada botol aqua yang sudah diberi lubang masing-masing berjarak 5 cm, gunting, selotip, dan air. Kemudian saya akan mengisi botol dengan air sampai ke batas yang telah ditentukan, yaitu 23 cm. Buka selotip pada lubang pertama. Jadi lubang dengan tinggi 5 cm memancurkan air sejauh 21 cm dan berhenti mengalir setelah 1 menit 48 detik. Berikutnya adalah lubang kedua. Lubang dengan tinggi 10 cm memancurkan air sejauh 15 cm dan berhenti mengalir setelah 1 menit 14 detik. Berikutnya adalah lubang ketiga.
Lubang ketiga dengan tinggi 15 cm memancurkan air sejauh 14 cm dan berhenti mengalir setelah 52 detik. Berikutnya adalah lubang terakhir, yaitu lubang keempat. Lubang keempat dengan tinggi 20 cm memancurkan air sejauh 10 cm dan berhenti mengalir setelah 18 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Maulana dari 12 IPA 3, dan di sini saya akan menjelaskan laporan hasil dari praktikum kami. Laporan yang saya buat adalah percobaan fluida dinamis, yaitu kebocoran pada botol. Yang pertama di sini kita menjelaskan tujuannya, dan yang kedua kita menyebutkan alat dan bahan, dan yang ketiga kita menjelaskan dasar teori dari fluida dinamis dan ciri-cirinya fluida dinamis. Dan di sini yang pertama adalah debit. Debit yaitu perbandingan antara volume fluida yang mengalir persatuan waktu tertentu. Dan yang kedua persamaan kontinuitas, yaitu semua arah aliran di dalam pipa memiliki nilai yang sama tiap debitnya. Dan di sini ada keterangannya. Dan yang ketiga yaitu asas Bernoulli. Dan di sini yang keempat ada cara kerjanya. Dan yang kelima adalah data dari analisis hasil praktikum kita. Dan selanjutnya yaitu analisis data. Dan yang pertama ini H-nya merupakan tinggi lubang, yaitu 5 cm. Dijadikan meter sama dengan 0,05 meter. Yaitu T-nya waktu selama 1 menit 48 detik. Bila dijadikan detik sama dengan 108 detik. Volume fluida yang mengalir yaitu 38,465 dikali 5 sama dengan 192,325 cm3, dan dijadikan meter yaitu 1,92325 meter kubik. Dan selanjutnya debit aliran air 192,325 dibagi dengan jumlah detik itu 108, dan hasilnya 1,780 cm3 per second. Dan dijadikan cetutan aliran fluida yaitu, dan debitnya yaitu 1,780 kali 10 min 6 kuadrat meter kubik per second. Lalu V-nya 1,780 dan dibagi dengan hasil dari ketentuan 153,86 dibagi 4, dan 1,780 dibagi 38,465 dan hasilnya 0,04 second. Dan yang kedua, tinggi lubang setinggi 10 cm dan dijadikan meter sama dengan 0,1 meter, dan waktunya 1 menit 14 detik diubah menjadi second yaitu 74 detik atau second. Dan V-nya di sini 38,465 kali 10 dan dikalikan sama dengan 384,65 cm3 dan dijadikan meter sama dengan 3,8465 meter kubik. Dan Q-nya sama dengan 324,65 dibagi 74 hasil dari detik atau second sama dengan 5,1979 cm3 per second, dan debitnya adalah 5,1979 kali 10 min 6 kuadrat meter kubik per second, dan V-nya 5,1979 dan dibagi hasil dari ketentuan rumus
38,465 sama dengan 0,13 second atau detik. Dan nomor 3, tinggi lubang sebesar 15 cm dan dijadikan meter sama dengan 0,15 meter. Dan T-nya 52 second. Dan V-nya yaitu 38,465 kali 15. Dan hasilnya adalah 576,975 cm3 dan dijadikan meter yaitu 5,76.975 meter kubik. Dan kita menghitung Q yaitu debitnya sama dengan 576,975 dibagi 52 yaitu hasil dari second atau detik sama dengan 11,0956 cm3 per second. Dan hasil debitnya adalah 11,0956 kali 10 min 6 kuadrat meter kubik per second. Dan V-nya 11,0956 hasil dari debit dan hasil dari ketentuan 38,465 sama dengan 0,28 second atau detik. Dan lanjut nomor 4 yang terakhir yaitu tinggi lubang sebesar 20 cm dan dijadikan meter sama dengan 0,2 meter. Dan T-nya atau waktu sama dengan 18 second. V-nya sama dengan 38,465 dan dikali 20 769,3 cm3 dan dijadikan meter kubik yaitu 7,693 meter kubik. Dan Q atau debitnya di sini 769,3 dan dibagi 18 itu secondnya sama dengan 42,7388 cm3. Dan debitnya adalah 42,7388 kali 10 min 6 kuadrat meter kubik per second. V-nya yang terakhir hasilnya 42,7388 dibagi dengan hasil dari ketentuan 38,465 sama dengan 0,001 second atau detik.